The global electric car price war claims BYD workers begin a forced exodus from the factory. Unsold inventory piles up as prices collapse. Hari ini kita nggak bahas fitur-fituran atau nyobain body kit baru dulu ya. Kita mau bahas berita yang cukup bikin dahi mengernyit, tapi juga bikin kita mikir, wah industri EV lagi nggak baik-baik aja nih. Jadi gini, berita paling panas di jagat otomotif global sekarang bukan soal peluncuran unit baru, tapi soal diet ekstrim yang lagi dilakuin sama raksasa asal Tiongkok. Siapa lagi kalau bukan BYD? Kabarnya nggak main-main, mereka baru aja memangkas sekitar 100.000 karyawan. Gila nggak tuh? 100.000 orang loh. Kalau dikumpulin di satu stadion, itu mungkin sudah kayak penonton konser grup K-pop papan atas yang tiketnya sold out dalam 5 detik. Kenapa perusahaan yang penjualannya lagi moncor-moncornya ini malah melakukan PHK massal? Nah, kuncinya ada di satu istilah yang sering kita dengar belakangan ini, perang harga. Di Tiongkok sana, produsen EV lagi sikut-sikutan harga sampai berdarah-darah. Istilahnya, mending jual rugi atau untung tipis, yang penting unit laku dan kompetitor mati pelan-pelan. Tapi ya gitu, perang harga itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, kita sebagai konsumen mah senang-senang aja ya, harga mobil listrik jadi makin masuk akal. Tapi buat pabrikan, ini artinya profit margin mereka tertekan habis-habisan sampai ke titik nadir. BYD sendiri sebenarnya masih jualan banyak, bahkan pecah rekor terus. Tapi ternyata, laba bersih mereka kabarnya turun sampai 19%. Bayangin, jualan makin capek, unit makin banyak yang keluar gudang, tapi uang yang masuk ke kantong perusahaan malah makin berkurang. Makanya, langkah PHK 100.000 orang ini diambil sebagai langkah restrukturisasi. BYD pengen organisasinya lebih ramping. Mereka nggak mau lagi obesitas karyawan. Istilah teknisnya, mereka lagi ngejar operational excellence supaya tetap bisa napas di tengah persaingan yang makin nggak ngotak. Kalau kita lihat dari sudut pandang reviewer, BYD ini kayak lagi ganti gearbox di tengah tanjakan. Mereka harus cepat menyesuaikan diri. Dari yang tadinya fokus ke kuantitas tenaga kerja manual, sekarang mereka mulai geser ke arah otomatisasi dan teknologi yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong soal teknologi, meskipun pecat banyak orang, BYD nggak motong anggaran riset mereka loh. Mereka tetap jor-joran buat kembangin Blade Battery 2.0. Jadi meskipun karyawannya berkurang, otak di balik teknologinya tetap harus makin pintar. Efek domino dari perang harga ini sebenarnya nggak cuma kena ke BYD. Beberapa startup EV kecil di Tiongkok bahkan sudah ada yang angkat bendera putih, alias bangkrut. BYD ini ibaratnya kapal tanker besar. Mereka masih bisa bertahan, tapi harus buang muatan supaya nggak tenggelam. Terus gimana nasib kita di Indonesia? Sejauh ini sih, ekspansi mereka di tanah air masih jalan terus. Target ekspor global mereka buat tahun 2026 ini malah naik jadi 1,5 juta unit. Artinya, mereka emang lagi bersih-bersih di rumah sendiri buat fokus perang di pasar internasional. Mungkin banyak yang nanya, loh bukannya kalau mobil makin laku, karyawan harusnya makin banyak? Nah, di era industri 4.0 ini, jawabannya belum tentu. Kadang satu lengan robot itu jauh lebih efisien dan nggak perlu dikasih THR daripada ratusan orang di lini produksi. Agak sedih sih ya dengar beritanya, tapi ya itulah realita industri otomotif modern. Semuanya serba cepat. Hari ini jadi raja, besok bisa aja pusing 7 keliling mikirin cara bayar operasional kalau nggak laku-laku amat atau kalau harganya dipaksa turun terus. Tapi yang perlu kita catat, BYD tetap optimis. Mereka pengen beralih dari fase pertumbuhan cepat ke fase kematangan operasional. Jadi PHK ini dianggap sebagai proses pendewasaan perusahaan supaya nggak cuma jago jualan, tapi juga jago ngelola duit. Balik lagi ke soal unitnya, buat kalian yang sudah inden atau pakai BYD, jangan khawatir soal after sales. PHK ini lebih ke arah efisiensi di pusat dan lini produksi massal di Tiongkok sana. Bukan berarti mereka mau tutup bengkel resmi di sini ya. Tetap kalem. Kami pribadi sih ngelihatnya ini sebagai sinyal buat merek lain. Kalau raksasa sekelas BYD aja sampai harus motong 100.000 karyawan, artinya merek-merek Eropa atau Jepang yang baru mau nyemplung ke dunia EV harus benar-benar siap sama efisiensi yang luar biasa ketat. Intinya, dunia otomotif sekarang lagi transisi besar-besaran. Bukan cuma soal pindah dari bensin ke baterai, tapi juga soal gimana cara bertahan hidup di ekosistem yang persaingannya udah kayak survival show di televisi. Yang nggak efisien, ya bakal tereliminasi. Jadi,
Pelajaran buat kita hari ini adalah nggak selamanya angka penjualan yang tinggi itu menjamin semuanya aman-aman aja. Kesehatan finansial perusahaan dan efisiensi itu kunci utama kalau mau berumur panjang di industri yang kejam ini. Oke, itu tadi sekilas narasi soal drama PHK di BYD. Semoga informatif dan kasih kalian pandangan baru kalau industri mobil listrik itu nggak cuma soal akselerasi 0-100 km per jam yang kenceng, tapi juga soal akselerasi bisnis yang stabil. Kira-kira, menurut kalian langkah BYD ini benar atau malah blunder buat jangka panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Kita diskusi santai ala anak mobil. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini.